Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu berikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah, hidup berlimpah. Buat teman-teman saat ini yang sedang lagi tertimpa masalah, misalnya banyak hutang, kemudian hidup sulit, rezeki itu rasanya sulit sekali, saya berdoa di bulan Ramadan ini, saya doain sih buat teman-teman semuanya, insya Allah dimanapun kalian berada, yang ingin hutang lunas, insya Allah saya doain mudah-mudahan Allah lunaskan hutang teman-teman semuanya. Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi, kemudian diluaskan rezekinya. Pokoknya saya doain yang terbaik buat teman-teman semuanya, insya Allah. Bulan Ramadan ini bulan pengabulan yang benar-benar dahsyat jika kita memang benar-benar terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini buat teman-teman semuanya ya, sebelum kita materi saya ingatin ya. Ini momentum Ramadan ini jadikanlah benar-benar kesempatan untuk meminta apa yang menjadi hajat teman-teman semuanya. Benar-benar manfaatkan waktu Ramadan ini, benar-benar deh. Karena bulan ini bulan pengabulan, bulan penuh-penuh dengan barokah. Jadi benar-benar manfaatkan. Anda minta sama Allah, berdoa sama Allah, bangun tengah malam, pingin hutang lunas, bilang ke Allah. Pokoknya jadikan Ramadan ini benar-benar spesial buat Anda untuk bisa keluar dari berbagai masalah yang sedang Anda hadapi. Ya teman-teman semua, jangan lupa bersyukur ya. Apapun kondisi kita, nggak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, karena memang anugerah Allah itu jauh lebih banyak kita terima dibanding kesulitan yang sedang kita alami saat ini. Kalau hari ini kita sedang susah, banyak masalah, banyak hutang, faktanya berbeda, ya tetap harus bersyukur. Tetap harus bersyukur teman-teman semuanya, karena bersyukur itu salah satu cara agar kita menjadi orang berlimpah. Semua orang itu pingin hidupnya berlimpah, harta banyak, uang, kemudian pokoknya berlimpah deh. Nah, caranya adalah banyak bersyukur. Saya sendiri sampai hari ini tuh mengamalkan mau tidur, bangun tidur itu selalu saya bersyukur. Saya sebelum tidur tuh berdoa dulu, kemudian saya pegang dada kiri, saya bilang ke Allah, alhamdulillah ya Allah hidupku berkah, alhamdulillah ya Allah aku kaya, alhamdulillah ya Allah aku sehat. Itu selalu saya katakan sampai saat ini. Bangun tidur tuh doa dulu, sudah doa saya bersyukur, alhamdulillah ya Allah Engkau masih izinkan hamba untuk hidup, masih bernapas, gitu selalu saya katakan. Alhamdulillah, pelan-pelan tuh hidup kita tenang, keajaiban itu datang, kemudian rezeki itu ada saja. Tapi yang paling penting itu jiwa raga kita ini benar-benar merasa berlimpah gitu kan. Berlimpah itu tergantung mereka yang mendefinisikannya. Kalau saya itu berlimpah nyaman, tenang, dari materi juga bolehlah insya Allah teman-teman. Tapi yang terpenting yuk banyak bersyukur. Jangan jadikan alasan apapun untuk tidak bersyukur, jangan ya, harus tetap bersyukur. Baik teman-teman semuanya, sebelum materi ya, seperti biasa yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati silakan ya hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Kita juga adakan kelas online buat teman-teman semua ini yang menonton video ini, yang saat ini sedang terjerat hutang, ingin dibimbing sampai hutangnya lunas, silakan bergabung di grup Mahkota Hati. Kita di sana ada kelas online, ada grup, kemudian ada kelas online. Yang ingin gabung kelas online, insya Allah kita bimbing secara khusus. Yang mau bergabung di grup mungkin ingin mempelajari dulu, silakan, karena insya Allah kita tetap selalu kasih materi di sana. Silakan, ayo insya Allah kita pandu bareng-bareng, kita ada amalan riyadhah bareng-bareng, insya Allah teman-teman, seru deh. Dan dahsyatnya lagi, sudah banyak teman-teman yang merasakan keajaiban itu dan mereka sangat happy. Kemudian keajaiban itu benar-benar terjadi pada mereka yang ikut riyadhah di kelas online Mahkota itu, insya Allah. Silakan, ayo hubungi nama yang tertera di bawah ini ya. Baik teman-teman semuanya, saya ingin bahas tentang hutang ya. Tetap saya membahas itu tentang caranya, bukan bagaimana testimoni, enggak, karena testimoni insya Allah kan banyak itu ya, banyak yang sudah bahas. Jadi saya berfokus bagaimana caranya hutang kita itu bisa selesai. Nah, kali ini saya ingin bahas tentang gini, coba deh paksa amalkan yang menurut teman-teman semua itu sudah Anda lakukan. Kalau di saya selalu menyarankan amalin sholawat, amalin istighfar, amalin tahajud. Atau buat teman-teman saat ini yang sudah riyadhah ikut kelas online Mahkota itu kan amalan banyak ya, amalan banyak.
coba deh paksa amalin itu, atau nggak usah itu deh, 2 amalan aja yang seperti saya sebutkan kemarin ya, sholawat dan istighfar. Coba deh rutinkan itu, amalkan istighfar dan sholawat itu di kondisi apapun dan bagaimanapun. Karena teman-teman ini banyak bertanya kepada saya gini, Pak, saya udah ngamalin sholawat, saya udah ngamalin istighfar, saya sudah sholat duha, sudah baca waqiah, sudah baca surah yasin, tapi sampai saat ini pertolongan Allah belum datang ya, keajaiban belum datang ya, kemudian banyak hal deh pokoknya pertanyaan itu. Jadi saya tuh berpikir gini, teman-teman itu terlalu memaksa harus sesuai dengan keinginan, itu nggak bisa. Memang nggak kita pungkiri ya, bahwa ketika kita lagi ada masalah, kita berdoa kepada Allah SWT, pasti kita berharap keajaiban itu datang, pertolongan Allah datang. Tapi nggak serta-merta begitu. Yang terpenting itu kita jangan memikirkan hasilnya dulu, tapi nikmatin prosesnya itu. Ketika Anda sudah mengamalkan selama 7 hari atau 2 minggu tapi belum ada perubahan, Anda coba diem, tahan, nikmatin prosesnya itu dan kerjakan terus. Jangan ketika Anda sudah ngamalkan 3 hari, 7 hari atau 2 minggu atau 1 bulan belum ada perubahan, Anda terus merasa down, Anda terus merasa lemah, nggak yakin lagi. Jangan. Kenapa begitu? Karena Anda fokusnya itu pada hasil. Kalau itu yang Anda pikirkan, yang Anda lakukan, maka Anda akan down, Anda akan stres sendiri, dan Anda akan tidak yakin dengan amalan yang sudah Anda kerjakan itu. Terus caranya bagaimana? Caranya yakini saja, yakini bahwa yang kita kerjakan itu insya Allah pasti ada hasilnya. Masalah waktu kapan itu kan bukan urusan kita, itu urusan Allah. Jangan pikirkan itu, yang penting ente amalin aja dulu deh. Amalin. Anda kok lagi ngamalkan tuh kok makin hidup makin susah, makin dicaci maki, jalan keluar nggak ketemu. Kan sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya, bahwa ketika Anda sudah mengamalkan sesuatu tapi hidup Anda itu makin susah, makin banyak masalah, kok nggak ketemu jalan keluar, itu artinya ente itu diuji sama Allah. Masih benar-benar yakin sama Allah apa enggak? Masih istiqomah enggak? Malahan sebenarnya di balik kesusahan yang Anda alamin itu ada bahagia, ada keajaiban yang sudah menanti, ada pertolongan Allah, ada solusi di sana. Tapi Anda terus memotong sendiri. Anda terus merasa doaku nggak terkabul, Anda pesimis jadinya, kemudian Anda meragukan amalan itu. Bukan amalannya yang salah, tapi Anda yang tidak konsisten dan Anda yang tidak sabar dalam mengamalkan itu. Kenapa? Kalau memang orang yang mengamalkan sholawat dan istighfar atau amalan-amalan ibadah yang lain itu tidak datang pertolongan Allah, kenapa banyak mereka-mereka yang sudah mengamalkan itu terjadi keajaiban? Makanya ya dulu tuh saya ya membaca testimoni, kisah-kisah orang sukses tuh senang. Tapi setelah saya memahami bahwa ternyata ketika kita mengamalkan tuh fokusan kita tuh bukan pada prosesnya tapi pada hasilnya. Makanya saya nggak mau bahas testimoni di YouTube ini. Kenapa? Ya itu tadi, banyak teman-teman yang terjebak itu, mereka itu memikirkan hasilnya, bukan memikirkan prosesnya itu. Makanya udah deh, testimoni itu kan banyak ya, di channel-channel sebelah tuh banyak yang membahas tentang testimoni keajaiban sholawat, istighfar, tahajud dan lain sebagainya, itu kan banyak. Nah teman-teman bisa deh lihat di situ. Tapi saya nggak mengarah ke sana, bukan berarti saya nggak banyak testimoni, banyak banget nih teman-teman. Kalau ingin mau testimoninya silakan deh bergabung di grup Makho tadi, saya kasih tuh testimoninya. Tapi saya nggak mau bahas itu. Kenapa? Karena teman-teman udah tahu bahwa sholawat istighfar itu bisa membuka pertolongan Allah. Tapi ketika Anda mengamalkan tuh fokusan Anda hasil, bukan pada proses. Akhirnya apa? Anda putus asa sendiri karena Anda terlalu memaksa harus sesuai dengan keinginan. Itulah yang membuat saya tuh malas membahas testimoni. Harusnya ketika Anda sudah tahu bahwa dengan sholawat, dengan istighfar, dengan beribadah, insya Allah pertolongan Allah datang, harusnya kerjakan saja. Ini nggak malah, Pak Ustadz, saya sudah ngamalkan sekian ribu, saya sudah istighfar, sudah sholawat, sudah tahajud, tapi kok pertolongan Allah belum datang. Gimana ya Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, dan segala. Pokoknya intinya itu nggak sabar gitu. Maka paksa, mau kondisi apapun, bagaimanapun yang Anda rasakan, amalkan saja, sudah biarin saja. Kalau Anda sudah mengamalkan istighfar, sudah mengamalkan sholat, sudah banyak melakukan ibadah, bahkan Anda sampai tidurnya kurang, tapi kok belum ada jalan keluar, udah lepasin, hadapin semua kenyataan hidup yang di depan Anda itu. Anda mau dicaci, mau dimaki, biarin aja. Yang penting Anda tetap fokus amalkan yang sudah Anda kerjakan. Masalah hasil tuh sudah deh, nanti aja. Anda sudah berjuang mengamalkan bangun malam, kemudian tahajud, sholawat banyak, tiba-tiba di tengah jalan Anda putus, nggak istiqomah.
Anda menyatakan kok nggak ada jalan keluarnya, itu karena Anda terlalu memikirkan hasilnya. Makanya saran saya jangan terlalu banyak lihat testimoni deh, jangan. Bukan berarti ini saya ya. Jangan, kenapa? Karena fokusnya ke situ. Memang benar. Alasannya itu supaya kita semangat lagi, semangat bersolawat, bersemangat sholat tahajud, bersemangat untuk sholat duha dan lain sebagainya, ibadah yang lainnya. Tapi yang banyak terjadi itu adalah mereka itu lebih fokus pada hasilnya, bukan pada prosesnya, termasuk saya. Ini teman-teman yang WA saya selalu saya bilang, apapun yang dikeluhkan, ditanyakan ke saya, tetap selalu saya bilang, lihat tergantung masalahnya ya. Misalnya dia tuh kesulitan ekonomi, saya bilang banyakin istighfar, banyakin sholawat. Selalu saya katakan tuh, kenapa? Supaya saya memotivasi teman-teman semua itu, mau ngasih saran bahwa ente itu jangan fokusnya hasil, sudah amalkan saja istighfar, amalkan saja sholawat. Karena saya mengamalkan itu, saya keluar dari berbagai masalah itu ya mengamalkan itu. Yang jadi masalah teman-teman ini nggak sabar untuk mengamalkan itu semua. Harusnya sudah paksa saja. Lagi Anda down, mungkin karena baru dimaki, baru dihina, baru diancam, baru ditaruh dan segala macamnya gitu ya. Sudah biarin saja, nikmatin saja. Yang penting ente tetap kerjakan itu. Amalkan tuh, paksa. Walau meskipun Anda tuh bacanya, ngamalinnya itu sedih, nggak ngerti lagi, sudah. Nanti pelan-pelan ente itu dibimbing sama Allah. Jangan buru-buru. Saat Anda sudah ngamalkan itu tiba-tiba banyak ujian, banyak masalah, Anda malah nggak ketemu jalan keluar, itu ente diuji. Sengaja itu masih ditutup tuh sama Allah jalan keluar. Ente diuji dulu, benar istiqomah enggak, masih yakin sama Allah enggak, kemudian masih kuat enggak, masih konsisten enggak, masih diuji. Padahal dibalik dari kesulitan yang Anda alami itu, seperti yang saya bilang tadi, itu ada kebahagiaan, ada solusi yang sudah Allah siapkan, ada kado yang sudah Allah siapkan. Tapi ketika Anda dapat ujian yang Anda nggak suka dengan hal itu, Anda putus asa, Anda nggak melanjutkan perjalanan untuk mengamalkan itu, akhirnya apa yang terjadi? Anda putus asa, depresi, akhirnya mutar-mutar di situ aja, nggak ketemu jalan keluar. Nah, makanya selalu saya bilang, sudah paksa saja amalkan. Anda silakan pilih mau riyadhah mana, sholawat kah, istighfar kah, atau tahajud kah. Kalau misalnya memang mau real riyadhah yang real ya, menurut saya ya sudah gabung di grup Mahkota Hati, ikut kelas online. Di sana saya bahas tuh, saya kasih panduannya. Kelas online tuh amal itu tertata, kapan istighfar, kapan sholat. Tapi kalau memang teman nggak mau, ya sudah nggak apa-apa, amalin istighfar dan sholawat. Tapi istiqomah dong, jangan terburu-buru. Insya Allah teman-teman semuanya, kalau istiqomah, saya yakin pertolongan Allah itu pasti datang. Kenapa? Banyak orang-orang yang sudah mengerjakan itu berhasil dengan kesungguhan dan kesabarannya. Jangan serta-merta teman-teman semuanya ada melihat testimoni yang mereka baru mengamalkan riyadhah, sholawat 7 hari atau 3 hari hutangnya ratusan juta lunas, kemudian dapat keajaiban, dibantu orang dan sebagainya. Tiba-tiba kita mengamalkan kok nggak ketemu, nggak ada jalan keluar, sepertinya biasa aja kok, malah hidup makin susah. Ente jangan berpikirnya ke situ. Jangan ente bandingkan perjalanan dia dalam mengamalkan itu, bisa jadi dosa dia tuh lebih sedikit dibandingkan kita, kan banyak alasan. Makanya tuh saya sarankan sekali lagi, udah deh, jangan lihat testimoni deh. Ya itu saya ya, boleh-boleh aja untuk menyemangatin ya, untuk supaya kita lebih semangat lagi bersolawat, ya silakan aja, nggak apa-apa. Tapi itu tadi, jangan terjebak pada hasil dong, amalkan saja. Makanya saya nggak mau bahas testimoni ya, sekali-sekali aja deh bahas testimoni ya. Tapi kalau memang teman-teman tahu testimoninya ada nggak, silakan saja bergabung di Mahkota Hati. Saya kasih tuh screenshot teman-teman yang bergabung di Mahkota Hati yang hutangnya pada lunas tuh, bahkan miliaran saya kasih tuh, keajaiban-keajaiban terjadi. Tapi kok di YouTube tuh jarang-jarang deh, saya lebih banyak fokus itu caranya, bagaimana menguatkan mental, bagaimana supaya istiqomah mengamalkan itu. Tujuannya di sana. Nah, jadi sekali lagi teman-teman semuanya, jangan fokus pada hasil deh, fokus pada proses dalam mengamalkan itu. Ente masih 3 hari, 7 hari, 11 hari, 2 minggu atau sebulan ngamalkan belum ada perubahan, ente terus down, nggak tahu lagi Pak Ustadz harus bagaimana, semua sudah saya kerjakan, pertolongan Allah belum datang. Emang saya ini Tuhan yang bisa ngasih solusi? Nggak bisa kan. Saya tetap selalu jawab, tetap amalkan istighfar dan sholawat. Kenapa? Biar supaya menikmatin proses itu, bukan berpikir pada hasil. Gitu teman-teman semuanya. Jadi banyak orang-orang yang terjebaknya di sana. Mereka saking banyak lihat testimoni, seneng begitu ya lihat testimoni mereka ngamalkan sholawat. Ya kita kan pasti ikut senang ya kan. Tapi ketika kita ngamalkan, fokusan kita secara nggak sadar itu
ngamalkan sholawat 1000 kali biar supaya hutangnya 1 miliar lunas gitu. Ya memang boleh, bagus, tapi ketika dalam mengamalkannya itu pasti yang terpikir tuh hasil. Akhirnya apa? Nggak ketemu hasilnya, kita down, kita putus asa, kita bingung, kita nggak tahu. Bukan itu tujuannya. Lakukan saja, Allah yang lebih tahu perkara hasil pengabulan doa, kemudian keajaiban itu urusan Allah, bukan urusan kita. Maka udah deh, nikmatin prosesnya, paksa amalkan itu, biarkan Allah yang mengabulkan, biarkan Allah yang bekerja, biarkan Allah yang menyelesaikan. Lakukan saja, biar Allah yang menyempurnakan. Tugas kita terus berikhtiar, terus istiqomah, terus dilakukan, terus diamalkan. Lebih dari itu urusan Allah. Itu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.